Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwan Seniharta dengan NIM 206500057 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi keempat mata kuliah rekayasa perangkat lunak mengenai Unitive Modeling Language UML, yaitu memvisualkan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unitive karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks demikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Apa itu UML dan apa gunanya untuk kita? Yaitu satu, memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Kedua, meramalkan sistem. Ketiga, menurunkan biaya pembangunan. Yang keempat, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku. Kelima, yaitu membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding. Keenam, yaitu mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien. Kemudian selanjutnya yaitu lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi. Kemudian yang terakhir yaitu biaya perawatan yang rendah. Kemudian UML mendefinisikan diagram berikut ini, yaitu use case diagram, class diagram, dan behavior diagram, yaitu terdiri dari dua, yaitu state chart diagram dan activity diagram. Kemudian yang keempat yaitu interaction diagram yang berisi juga dua, yaitu square shade diagram dan collaboration diagram. Kemudian yang kelima yaitu component diagram dan yang terakhir yaitu deployment diagram. Kemudian use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Kemudian selanjutnya lambang use case, yang dimana simbol orang ini merupakan namanya aktor, dan untuk keterangannya itu menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian yang untuk tanda panah kedua dengan garis putus-putus arah kanan ini dengan nama dependentin, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Kemudian untuk garis tanda panah tanpa putus-putus arah kiri yaitu generalization, yaitu hubungan di mana objek anak yang berbagi perilaku dengan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Kemudian yang untuk keempat ini merupakan include, yaitu memverifikasi bahwa use case sumber secara eksplisit. Kemudian yang
5 ini yaitu extend, yaitu memverifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Kemudian yang keenam yaitu association, yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lain. Kemudian untuk yang terakhir yang ke-7 yaitu sistem, yaitu memverifikasi paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Kemudian yang ke-8 yaitu use case deskripsi dari urutan aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian yang ke-9 yaitu collaboration, yaitu interaksi aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemen atau energi. Kemudian yang terakhir yaitu node, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputansi. Kemudian berikut ini adalah gambar yang hampir sama dengan penjelasan tadi, yang dimana yang pertama ini use case, yaitu fungsional yang disediakan sistem sebagai untuk unit yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor. Di sini saya mengambil use case aplikasi OVO, yang dimana di sini terdapat satu aktor yaitu pengguna aplikasi OVO, yang dimana apabila aktor ini top up, maka kejadian selanjutnya saldonya akan masuk. Selanjutnya apabila aktor ini mentransfer, maka terjadi dua kejadian, yaitu bisa transfer melalui sesama OVO atau rekening bank. Selanjutnya apabila aktor ini ingin payment, maka akan terjadi dua kejadian, yaitu membayar tagihan atau membayar pesanan. Kemudian apabila aktor ini ingin masuk ke aplikasi OVO, maka harus login terlebih dahulu, yang dimana apabila si aktor ini login, maka bisa melakukan beberapa kejadian, yaitu top up, transfer, maupun payment. Kemudian apabila aktor ini belum mempunyai akun, bisa login terlebih dahulu, kemudian register, selanjutnya validasi data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.